Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehatin Misyaratul Lufiah dengan NIM 234103050010 dari PI3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pemahaman teori psikometri jika dikaitkan dengan contoh nyata dan aplikasinya, terutama di dunia pendidikan atau perguruan tinggi. Di sini ada 4 topik utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu hakikat dan ruang lingkup psikometri. Kemudian yang kedua, sejarah dan perkembangan psikometri. Yang ketiga yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Kemudian yang terakhir ada konsep dan faktor reliabilitas. Baik, langsung aja kita bahas topik yang pertama yaitu hakikat dan ruang lingkup psikometri. Jadi apa sih psikometri itu? Psikometri adalah ilmu yang mengukur aspek-aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, dan motivasi. Nah, objeknya di sini itu bukan fisik, melainkan konstruk psikologis yang diukur lewat tes dan skala. Nah, tujuannya itu agar hasil pengukuran psikologi bersifat objektif, terukur, dan dapat dipercaya. Nah, dalam pendidikan, psikometri digunakan untuk tes kemampuan belajar, sedangkan di dunia kerja untuk seleksi karyawan, dan dalam penelitian sosial itu untuk mengukur sikap atau kepuasan. Nah, intinya psikometri itu membuat psikologi menjadi ilmu yang dapat diuji secara ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan psikometri. Dimulai dari tokoh dan awal mula psikometri. Yang pertama ada Francis Galton pada abad ke-19. Beliau dikenal sebagai pelopor pengukuran individual difference. Ia mengembangkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia. Kemudian yang kedua ada James McIntyre. Beliau memperkenalkan istilah mental test dan mengukur kecepatan reaksi serta memori. Kemudian yang ketiga ada Alfred Binet. Beliau menciptakan tes kecerdasan pertama pada awal 1900-an untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Kemudian yang keempat ada Charles Spearman. Beliau memperkenalkan teori faktor umum G-faktor dan mengembangkan teknik analisis faktor yang menjadi dasar statistik dalam psikometri modern. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teori tes juga berlanjut dari teori tes klasik atau classical test theory atau CTT. Tes ini fokus pada skor total individu dan konsep kesalahan pengukuran. Nah, kelebihan dari tes ini yaitu tesnya mudah diterapkan, akan tetapi kelemahannya hasil dari tes sangat tergantung pada sampel dan butir soal. Kemudian dilanjut dengan teori tes modern, Item Response Theory atau IRT. Nah, tes ini dikembangkan pada abad ke-20. IRT sendiri memperhitungkan karakteristik setiap item, misalnya tingkat kesulitan, daya pembeda, atau peluang menebak. Nah, dengan teori ini, tes bisa disesuaikan secara adaptif melalui komputer. Baik, selanjutnya kita memasuki topik yang ketiga, yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Nah, perbedaan pengukuran psikologis dan fisik yaitu pengukuran fisik sendiri menghasilkan nilai pasti. Misalnya, salah satu contohnya itu tinggi badan. Nah, sedangkan pengukuran psikologis itu bersifat tidak langsung karena menggunakan indikator perilaku yang diasumsikan mewakili konstruk mental. Salah satu contohnya itu skala stres atau motivasi. Dalam skala pengukuran itu ada 4 jenis. Yang pertama skala nominal, yaitu hanya mengelompokkan data tanpa urutan. Salah satu contohnya itu jenis kelamin. Kemudian yang kedua skala ordinal. Nah, skala ini menunjukkan urutan tapi jarak antar kategori tidak diketahui. Salah satu contohnya itu tingkat stres yang ditandai dengan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang ketiga skala interval, yaitu memiliki jarak yang sama antar nilai tapi tanpa nol absolut. Nah, salah satu contohnya itu skor IQ. Nah, kemudian yang keempat itu skala rasio, yaitu memiliki nol absolut sehingga bisa dilakukan operasi matematika penuh. Salah satu contohnya itu jumlah kesalahan dalam tes. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik yang terakhir yaitu konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas itu sendiri merupakan tingkat konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran suatu alat tes.
Tes dapat dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang sama ketika kita mengulangi tes tersebut pada kondisi yang sama. Nah, pentingnya reliabilitas ini untuk memastikan bahwa perbedaan skor mencerminkan perbedaan sejati pada individu, bukan karena kesalahan alat ukur atau situasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama yaitu kualitas butir soal. Contohnya, item yang ambigu atau terlalu mudah atau sulit itu dapat menurunkan konsistensi. Kemudian yang kedua, kondisi peserta. Contohnya, faktor emosi, kelelahan atau motivasi juga dapat mengubah hasil. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan dan administrasi tes. Contohnya, gangguan waktu atau instruksi yang tidak seragam. Kemudian yang keempat, panjang tes. Contohnya di sini yaitu semakin banyak item relevan, biasanya reliabilitas meningkat. Terdapat beberapa jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama, kesalahan acak atau random error akibat faktor sementara, misalnya mood. Kemudian yang kedua, kesalahan sistematik atau systematic error berasal dari bias alat atau prosedur. Contohnya pada hasil tes kepribadian yang berbeda karena mood peserta pada saat tes. Nah, di saat kita melakukan tes pertama, mood kita lagi tidak baik-baik saja. Nah, pada saat kita melakukan tes yang kedua kalinya, kita melakukannya dengan mood yang baik dan ternyata hasil tesnya itu berbeda dan itu merupakan salah satu jenis kesalahan pengukuran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.